Assalamualaikum Ayah dan Bunda. Perkenalkan, saya Dian Novita, NIM 19200310076. Saya kelas 4B PIAUD di Universitas Muhammadiyah Bandung. Saya akan menjelaskan perlukah si kecil ikut kelompok bermain. Pasti ayah dan bunda bertanya, saya akan bertanya dulu sebelumnya. Anak ayah dan bunda sudah masuk kelompok bermain? Dan ayah dan bunda pasti bertanya juga, bagaimana si kecil nanti kalau masuk kelompok bermain? Apa perlu ikut masuk kelompok bermain? Apa sih manfaat si kecil masuk kelompok bermain? Apa akibatnya kalau si kecil tidak ayah atau bunda masukkan ke kelompok bermain? Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang kelompok bermain. Kelompok bermain atau kober merupakan bagian dari pendidikan anak usia. Kelompok bermain dibagi menjadi dua jalur. Yang pertama, kelompok pendidikan non formal, anaknya dari 2 sampai 4 tahun masuknya kelompok bermain. Dan jalur non formal, anaknya dari umur 4 sampai 6 tahun. Itu masuknya ke taman kanak-kanak atau PAUD. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan anak usia dini bertujuan adalah untuk membantu tumbuh kembang jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan dasar. Pendidikan di tingkat PAUD lebih ke arah pemberian rangsangan stimulasi untuk mengembangkan intelijensi, kemampuan sosial, dan kematangan motoriknya. Apa saja kegiatan di kelompok bermain? Kegiatan kelompok bermain kegiatan belajar yang dilakukan di kelompok bermain kebanyakan merupakan kegiatan bermain. Melalui permainan, anak-anak diarahkan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki serta mempelajari hal-hal baru yang akan menjadi bekal mereka memasuki pendidikan dasar nanti. Anak-anak dibimbing agar kepribadian, kecerdasan, bakat, kemampuan, minat, dan keterampilannya dapat dikembangkan secara optimal. Kegiatan belajar di kelompok bermain harus bermanfaat, menyenangkan, dan tidak membebani si kecil. Di kelompok bermain, si kecil akan dilatih kemandirian, dikembangkan kemampuan sosial, kognitif, bahasa, fisik atau motorik, seni, dan agama, serta beradaptasi dengan wahana pembelajaran dan permainan yang ada di kelompok bermain. Ayah dan bunda, saya akan memberikan contoh belajar sambil bermain dengan menggunakan AP, alat permainan edukasi, yang bernama Maze atau mencari jalan. Dalam pembelajaran ini saya menerapkan 6 aspek, yaitu aspek agama, aspek bahasa, kognitif, motorik, emosional, dan seni. Yang pertama kita menggunakan aspek agama. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anak didik saya yang namanya Pelangi. Hai Pelangi, assalamualaikum. Hey, dadah dulu. Assalamualaikum. Salam. Yuk kita belajar dulu yuk. Kita baca dulu doa sebelum belajarnya ya. Yuk baca dulu doanya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana baca doanya? Raditu billahi robba wabil islami dinna wabim Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Amin. Nah sekarang aspek bahasa dan kognitif. Nah ini dek, ibu punya apa ini Pelangi? Punya permainan, gambarnya apa ini? Gambar hewan-hewan ya? Tahu nggak? Ini apa namanya? Gajah, pinter. Kalau ini tahu nggak namanya apa? Hewan apa ini gambar ini? Monyet. Kalau ini gambar apa? Jerapah, hebat. Nah sekarang di mana
ya. Kalau jerapah ada berapa ya jumlahnya? Hitung yuk. 1, 2, 3. Ada 3. Nah, sekarang monyet ada berapa jumlahnya monyet? 1, 2, 3, 4, 5. Yeay, pinter. Iya. Nah, sekarang pengembangan aspek motorik dan emosionalnya. Kita cari yuk rumahnya, jalan rumahnya ini gajah rumahnya di mana ya? Di sini yuk, kita masuk ini yuk, jalanin yuk gajahnya ke sini. Oh enggak tuh, hebat Ade Pelangi. Coba kalau yang ini, yang harimau di mana ya rumahnya? Ya di sini. Oh ini singa, ternyata bukan harimau, ini harimau di sini ya rumahnya ya. Yuk kita jalanin yuk. Ini rumahnya ditutup. Iya ditutup. Gimana ya caranya ya? Yuk kita jalanin ininya yuk. Bisa ternyata. Tuh singanya bisa masuk ke rumahnya. Sekarang kita nggak bisa. Ini jalanin dulu nih. Nih harimaunya masuk ya, harimaunya masuk ya. Nah ini singanya masuk ke sini. Nah sekarang monyetnya pindah. Monyetnya masuk ke rumahnya. Gimana ini? Di mana rumahnya ya? Nah ini nih. Nah ternyata ada kelinci sama jerapah di sini. Yuk awas awas, si kelincinya mau pulang dulu ya. Nah ini kelincinya mau pulang dulu. Nih monyetnya pulangnya ke sini ternyata. Nah ini tuh monyetnya udah mau masuk deh ke rumahnya. Nah ini kelincinya masuk ke sini. Nah yang jerapah mana rumahnya, di mana jerapah? Oh ke sini, masuk. Nah ini sekarang mana nih? Tunggu sebentar. Nih, ini penguin dan apa ini? Bukan. Penguin dan bukan. Ini namanya iya kura-kura. Nah kura-kuranya nyampe deh. Tuh udah masuk ke rumahnya. Nah demikian. Nah sekarang kita aspek seni ya. Kita nyanyi yuk tentang nama-nama hewan ya. Nah yuk. 1, 1. Ini ada harimau. 2, 2. Ini ada penguin. 3, 3. Ini ada ular. 1, 2, 3. Ini nama hewan. Yeay. Terima kasih. Alhamdulillah Pelangi udah pinter ya. Nah itu ayah dan bunda pembelajaran bermain sambil belajar di kelompok bermain. Pilihan dan keputusan tentu ada di tangan ayah dan bunda. Apakah perlu untuk memasukkan si kecil ke kelompok bermain atau tidak? Sejatinya guru terbaik bagi setiap anak adalah orang tuanya sendiri. Jika dibekali dengan pengetahuan yang cukup dan niat untuk mengajari anak, maka setiap orang tua pasti akan melakukannya di rumah. Namun bila ayah dan bunda sibuk bekerja dan pengasuh si kecil di rumah tidak cukup kompeten untuk membantu pengembangan potensi si kecil, sebaiknya si kecil diikuti dalam kelompok bermain. Tadi semoga informasi tadi bermanfaat untuk ayah dan bunda. Terima kasih, saya pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.